kita punya uang minimal sekian per bulan, punya rumah, punya mobil itu kayaknya nggak pernah disyaratkan sebenarnya dari dalam Islam. Ya, jadi sebenarnya tidak menjadi cewek independen adalah cita-cita setiap perempuan. Karena buat apa independen? Kalau bisa dinafkahi. Kalau misalnya menikah sudah mapan, sudah punya semua segala dan segala macamnya, ya di mana nilai ibadahnya nanti gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mau Cerita. Yes. Bahas apa nih? Kita mau bahas sesuatu yang sedang hot. Apa itu, Mo? Cewek independen dan cowok mapan. Oh, itu lagi hot. Ya, akhir-akhir ini sih. Oke. Ya, aku pernah dengar juga sih. Ya, terlepas dari siapa itu, tapi kita di sini mau fokus ke topiknya ya. Cewek independen dan Cowok mapan. cowok mapan. Menurutmu Kenapa sih? kenapa sih? Kenapa sih kok jadi hot emangnya kenapa? Jadi ada statement yang menyebutkan bahwa cewek independen itu banyak, tapi cowok mapan tuh sedikit. Dan itu valid gitu katanya. Katanya. Kata dia. Katanya. Nah, Oh iya. di sini kita akan berusaha juga untuk mengambil pelajaran ya dari apa yang dari statement tersebut. Sebenarnya menurut kamu sebagai seorang laki-laki, apa sih arti cowok mapan menurutmu? Dan mungkin cewek independen di mata kamu tuh seperti apa? Oke, kita ngambil kata kuncinya ya, independen dan mapan. Aku yakin dari dua kata ini pasti hampir setiap orang bisa jadi berbeda-beda sebenarnya. Mendefinisikan dua kata itu. Paling gampang deh mapan. Mapan mungkin yang dipahami secara umum, mungkin yang sudah punya uang, secara financial tuh dia sudah secure bahasanya. Mapan juga bisa jadi ada yang mapan tuh sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya itu semuanya sudah punya gitu loh. Mungkin juga sering dengar jangan nikah dulu, tunggu mapan dulu. Gitu kan. Iya. Misalnya ada juga anak yang mungkin baru lulus dan belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan, ataupun yang mungkin sudah bekerja tapi mungkin belum tetap dan segala macam. Mungkin dia ngomong ke orang tuanya mau menikah, mungkin orang tuanya bilang nanti aja, kamu belum mapan. Pun ketika sudah bekerja, misalnya bilang lagi mau nikah, jangan orang kamu aja belum makan, nanti mau tinggal di mana istrinya? Mau Belum makan apa? mapan. Ya. Oh, belum mapan, mau Oh, tinggal iya. di mana? Kamu Oh, bilang iya. kan tadi belum makan. Oh, salah. Oh, salah. Wah, lapar kayaknya. Lapar ya, Bu? Iya, habis ini makan. Oke. Jangan belum mapan, orang belum punya rumah, istrinya mau tinggal di mana nanti gitu kan. Ya dan segala macam lah, pasti definisinya berbeda-beda lah gitu kan. Tapi kalau aku sebagai laki-laki ya, mungkin mapan dulu ya, mungkin lebih umum ya. Mapan. Buat aku tuh sebenarnya mapan itu financially stable, emotionally stable, dan physically stable. Jadi maksudnya tuh bukan berarti punya penghasilan minimal sekian baru boleh nikah, atau mungkin ya gitulah, umumnya kan lebih di harta kan mapan itu, Beb. Iya. Ya kan? Kepemilikan, ya uang, rumah, mobil dan segala macam lah. Iya, gitu kan. betul. Tapi buat aku dan yang aku pahami gitu ya, yang mungkin aku pelajari juga di Islam gitu kan. Sebenarnya kita punya uang minimal sekian per bulan, punya rumah, punya mobil itu kayaknya nggak pernah disyaratkan sebenarnya dari dalam Islam. Dan itu kayaknya definisi yang mungkin sebenarnya manusia sendiri yang mendefinisikan gitu loh. Harus punya sekian-sekian, harus punya ini itu dan segala macam. Menurut aku ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya itu dibuat sebagai standar menikah ya. Tua banget nikahnya ntar. Iya, siapa yang mau menjamin? Terus juga belum tentu mapan. Udah sekian lama. Iya, kalau standar belum tentu dibilang mapan seperti apa yang dia harapkan juga kan sebenarnya. Iya, karena bisa beda-beda dan pun kalau kita paham mapan seperti ini bisa jadi nanti kita bisa berubah lagi. Tunggu mapan. Siapa yang mau menjamin kita punya? Misal kalau standarnya adalah gaji sekian, sekian juta per bulan, baru boleh nikah. Itu siapa yang menjamin gitu loh? Kapannya gitu loh? Iya. Kalau misalnya mapannya standarnya harus punya rumah, ya kapan? Gitu loh, nggak keberubanan misalnya. Iya. Sedangkan setiap orang berbeda-beda gitu kan. Wow guys, ini mataharinya Iya. mantap sekali nih golden hour. Kamu gak deket sini biar kena. Kamu juga kena tahu tuh. Enggak. Malah silau tahu aku. Gini. Nggak apa-apa. Apa? Ya gitu, jadinya kalau misalnya kita ngikutin definisinya manusia, jadinya kita bingung sendiri sebenarnya. Benar. Gitu loh, tidak ada yang menjamin gitu loh. Jadi kalau ternyata kita balikin lagi semuanya ke Islam tuh ternyata mudah kok gitu loh.
sebenarnya nggak ada juga Allah mengharuskan hambanya untuk mapan gitu ya bahasanya. Iya. Iya. Yang sejauh yang aku pahami juga adalah, mungkin kalau teman-teman pelajari tentang ilmu waris, di Al-Quran itu kan sudah ada sebetulnya ilmu tentang waris, yang mana kalau misalnya pemilik harta ini meninggal dunia, maka mereka akan menyisihkan sekian untuk istrinya, sekian untuk anaknya, sekian untuk keluarganya, sekian untuk misalnya adik atau kakaknya, atau misalnya ada orang tua, sekian untuk orang tuanya. Persentase mana yang lebih kecil, yang lebih besar, itu pasti sudah ada semuanya tuh tertulis di dalam Al-Quran gitu kan. Sehingga pada saat aku belajar tentang ilmu waris, khususnya ketika ayahku meninggal, aku tuh merasa ilmu waris ini ada sebetulnya bukan untuk membuat seseorang memiliki harta sebanyak-banyaknya. Again, di dalam Islam tidak ada larangan sebenarnya memiliki harta sebanyak-banyaknya selama harta itu bisa bermanfaat untuk umat gitu kan, Beb. Dan bisa mendekatkan dia ke Allah. Betul. Tapi sekarang kenapa akhirnya ada ilmu waris itu adalah supaya ketika kita ditinggalkan oleh pemilik harta ini, kita tidak harus hidup kesusahan. Gitu. Jadi ada yang ditinggalkan dan sisanya ya kita berusaha sendiri misalnya gitu. Tapi di awal-awal kita ditinggalkan tuh kita tidak perlu merasakan hidup susah bahasanya gitu. Sehingga yang aku tangkap ilmu waris ini ada bukan untuk dalam tanda kutip mapan-mapanan, kaya-kayaan atau apa. Tapi Allah tuh kayak seolah-olah bilang, nih kamu udah dikasih hidup sekian puluh tahun, misalnya 60 tahun atau 70 tahun. Berapa banyak yang bisa kamu tinggalkan untuk keluarga kamu? Harta itu yang akan nanti dibagi. Jadi bukan lagi harus mapan dengan nominal sekian, tapi bagaimana pada saat kita nggak ada, harta itu bisa diberikan untuk keluarga kita sehingga keluarga kita tuh nggak susah pada saat kita nggak ada gitu. Iya, walaupun kalau ngomongin soal warisan, memang kalau yang tadi di skenariokan sama Ira, memang tidak semua orang mempunyai kondisi yang sama. But again, kalau misalnya ngomongin soal mapan, ya itu tadi, aku rasa sepemahaman aku juga Islam tidak pernah deh memberikan standar yang seperti itu gitu. Benar. Kalau kita ngerasa mampu, misalnya secara finansial, emosi dan fisikal itu tadi, spiritual ya, kelewat spiritual, ya bismillah gitu loh. That's enough gitu loh. Standar mapan yang sekarang kita pahami itu kan ya standar yang standar kita gitu loh. Manusia sendiri yang nentuin gitu loh. Kita jadi kayak semacam-macam menyulitin diri sendiri sebenarnya gitu loh. Kita nge-set suatu standar yang sebenarnya kita nggak tahu standar itu akan seperti apa nantinya gitu loh. Kita tidak bisa mendefinisikan itu sendiri gitu loh. Tidak bisa menjabarkan definisi itu sendiri gitu loh. Jadi ya itu ya, menurut aku kalau kita hubungin ke Islam sih, menurut aku seperti itu. Jadi ya kita jangan nyusahin diri sendiri lah guys. Walaupun aku juga paham. Aku paham ya, bisa jadi mungkin kitanya paham, tapi kan keluarga kadang-kadang gak paham. Aku bukan ngebahasain gak paham ya, bisa jadi definisinya berbeda gitu loh. Pemahaman terhadap mapannya itu berbeda. Mapan bisa jadi kita posisikan sebagai definisi yang tepat gitu loh, kalau misalnya memang sesuai dengan standar Islam. Yang jadi masalah kan kalau definisi mapannya itu berbeda gitu loh. Iya benar. Yang itu tadi. Oke deh, sekarang misalnya let's say kita mengikuti standar mapan yang didefinisikan oleh manusia itu sendiri tadi dengan penghasilan, harta dan segala macam. Oke, kalau standarnya mapan, tapi kan itu kan cuma bagian hartanya aja. Lalu bagaimana dengan hal spiritual? Lalu bagaimana dengan hal emosionalnya, regulasi emosi dan segala macam? Apakah tidak dipertimbangkan juga? Apakah hanya urusan mapan saja? Apakah pemapanan secara harta aja gitu ya? Iya, apakah hal mapan secara hartanya itu tadi yang benar-benar hanya dipertimbangkan dalam hal ini menikah gitu loh. Mungkin perlu dipertimbangkan lagi gitu loh. Dan ternyata kan banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Iya. Ya kan? Itu sebenarnya yang jadi yang jadi concern sebenarnya sih. Jangan sampai kita melupakan hal-hal yang spiritual, emosional yang sebenarnya juga sangat krusial gitu loh. Apalagi spiritual kan bisa jadi menentukan visi keluarganya mau dibawa kemana, membimbing istrinya bagaimana, membimbing anak-anaknya bagaimana, keluarganya ini mau dibawa kemana gitu kan. Kan nggak bisa cuma ngalir doang tergantung harta, nggak bisa kan. Iya benar-benar. Terus kalau ngomongin yang independen tadi, ya mungkin teman-teman juga pernah lah lihat konten juga di sosial media yang menanggapi hal ini ya. Independen dan mapan itu kan konteks yang berbeda gitu loh. Ya, setiap kita memang sebaiknya bisa independen gitu loh. Ketika tinggal sendiri kita bisa ngelakuin hal ini dan segala macam. Tidak bergantung dengan manusia gitu loh. Walaupun benar kita makhluk sosial, kita berinteraksi, berkomunikasi dengan manusia yang lain itu kan memang suatu kebutuhan gitu loh. Tapi yang namanya independen ya semua orang wajib melatih dirinya untuk independen gitu loh.
Independen aja kan artinya sebenarnya tidak bergantung. Iya, tidak bergantung gitu loh. Jadi setiap kita baik laki-laki maupun perempuan ya sebisa mungkin bisa independen. Independen dalam arti bisa menghidupi dirinya sendiri misalnya. Maksudnya punya basic skill ya. Iya, kayak survival skill tuh bahasanya. Survival skill kayak misalnya cari duit bisa, suruh masak bisa. Jadi tiba-tiba terdampar di mana dengan bahan yang ada kita tetap bisa makan. Iya, ngurusin rumah atau beberes misalnya gitu. Terus mungkin kayak nyetir atau berkendara yang kayak gitu-gitu tuh kita bisa juga. Kalau cewek udah dibilang cewek independen karena mungkin dia hanya membiayai dirinya dia aja. Iya. Dia bisa beli skincare sendiri, misalnya dia bisa beli mobil sendiri, dia bisa bayar uang kosnya sendiri. Mungkin kebanyakan yang dimengerti orang-orang adalah seperti itu. Kalau memang rasa independen seperti yang kamu bilang tadi dan memang visinya hanya untuk bisa bisa hidup dengan nyaman di dunia ini ya silahkan go ahead gitu loh. Tapi ya pertanyaannya apa itu tujuan hidupnya gitu loh. Apakah menjadi independen dan bisa independen itu adalah sebagai tujuan hidupnya di dunia ini? Aku rasa sih perlu dipertimbangkan lagi gitu loh. Iya. Karena sebenarnya kalau misalnya setiap perempuan merasa kayak gitu, balik lagi ya, sebagaimana apa yang pernah kita pelajari, dia menjadi hidup tidak sesuai dengan fitrahnya sebenarnya. Ya, betul. Maksudnya dia agak sedikit melawan nih, karena sebenarnya kita tuh perempuan punya fitrahnya nih beda ya dengan melahirkan dan menyusui. Itu memang sudah secara fitrah memang seperti itu. Tapi ada fitrah lain yang mungkin tidak disadari bahwa kita perempuan itu lebih menikmati ketika hidup kita tuh ada yang nafkahin, hidup kita ada yang jagain, kita bisa bergantung dalam tanda kutip sama pasangan kita sebagai seorang suami. Kita sebagai seorang istri yang bisa bergantung dengan suami kita gitu. Maksudnya bergantung bukan gak bisa ngapa-ngapain banget, enggak. Tapi ada orang yang kita bisa curhat, kita bisa cerita, kita bisa ngobrol, kita bisa manja, kita bisa ngerengek. Itu sebenarnya kehidupan yang perempuan tuh dituliskannya tuh seperti itu. Mungkin gitu. Sebenarnya mungkin bahasanya bukan bergantung ya kalau dalam hal finansial, tapi ada amanah. Di situ ada amanah gitu loh, amanah. Kayak ini loh, aku punya amanah mencari nafkah buat kamu gitu loh. Jadi kayak bukan kamu udah bergantung aja untuk perihal duit, bergantung aja sama aku kan, nggak gitu tapi bahasanya. Tapi kayak lebih ke mungkin bahasa tepatnya amanah gitu loh. Gitu loh. Jadi yang bahasanya tuh tinggal kamu terima bahasanya gitu. Iya. Jadi itu kita tinggal terima gitu kan. Jadi antara kita perempuan dan suami kita laki-laki itu saling memenuhi kebutuhannya masing-masing. Kamu butuh apa, aku bisa penuhi. Di sisi lain aku punya kebutuhan apa, kamu juga bisa memenuhi itu gitu kan. Jadi sebenarnya tidak menjadi cewek independen adalah cita-cita setiap perempuan. Karena buat apa independen kalau bisa dinafkahi? Aku menyikapi independen tuh itu tadi Beb, benar-benar sebagai apa ya, kayak sebagai survival skill gitu loh. Dan ketika kita menikah, kalau memang kita tidak harus independen gitu ya udah kita tinggal menyesuaikan gitu loh. Tapi kalau kita tidak belajar untuk survive ketika kita bertumbuh dan ketika kita tiba-tiba harus sendiri bahasanya, kita akan bingung sendiri gitu. Benar. Tapi kalau misalnya kita sudah bisa survive, ketika kita harus misalnya merasanya apa ya, kita harus bergantung satu sama lain, ya kita tinggal menyesuaikan gitu loh. Ya. Aku gitu aja sih sebenarnya menyikapinya. Simple. Iya sih, sebenarnya sesederhana itu aja ya. Dan ya kita kadang kita sendiri yang bikin ribet kok. Kita sendiri yang bikin ribet, dan mungkin kalau memang ada hal-hal yang seperti itu lagi, kita akan lebih bijak menanggapi hal itu. Maksudnya kayak nggak keikut panas dengan loh kok dia bisa ngomong kayak gini bla 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 bla, ya dia mah enak cuman ngehidupin diri dia sendiri doang, dia nggak mikirin yang lain. Misalnya kita keikut panas kayak gitu, anggaplah memang banyak hal yang kita tidak tahu di balik layar sampai akhirnya membuat seseorang akhirnya berkata seperti itu gitu. Tapi yang jelas dari statement yang lagi kita bahas sekarang, itu tadi benar yang kamu bilang, mapan dan independen ini adalah dua hal yang berbeda. Setiap orang itu harus berusaha untuk bisa independen, karena in the end kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita nggak tahu akan berapa lama bersama dengan pasangan kita, nggak tahu akan berapa lama bersama orang tua kita, bersama anak-anak kita nggak tahu gitu. Tapi kita harus bisa independen gitu. Cuman soal mapan, itu setiap orang punya definisinya masing-masing juga gitu kan. Mapan dalam hal ini kan kalau yang tadi kita udah bahas secara
ya tadi yang udah kamu bahas gitu ya. Tapi di luar sana banyak juga orang yang merasa mapan tuh apa ya, tarafnya tuh beda-beda gitu loh. Betul. Sehingga Tergantung society-nya masih. Sehingga akhirnya juga aku merasa bukan tentang cowok mapan dan cewek independen, tapi bagaimana kita tuh bisa punya pasangan yang setara gitu ya, Beb. Betul. Artinya kita bisa saling melengkapi gitu. Kalau misalnya mungkin ada di sisi pasangan kita yang bisa kita backup, kita bisa bantu itu. Saling melengkapi jadinya. Iya, saling melengkapi gitu. Iya, toh kita kan juga sering ya dinasehatin. Terutama kita juga sering dinasehatin sama guru-guru kita, teman kita. Nggak perlu nunggu mapan yang sesuai standar manusia yang harus punya pendapatan segala macam. Kalau ngomongin rezeki, Allah sudah ngatur, kita bisa cari sama-sama gitu loh. Kita berjuang bareng-bareng. Iya. Kalau misalnya menikah sudah mapan, sudah punya semua segala macamnya, ya di mana nilai ibadahnya nanti gitu loh. Di mana nilai perjuangannya, di mana nilai kesetiaannya dan segala macamnya. Iya, benar-benar. Terus kebayang nggak sih kalau aku boleh ngejok sedikit ya? Kalau misalnya kita nikah nunggu mapan sebagaimana yang kita definisikan dan standar yang kita buat. Misalnya kita baru nikah umur misalnya ya 45, 50, itu kan kebanyakan orang baru mapan dan punya penghasilan yang seperti standar yang kita bicarakan tuh kan di umur segitu tuh rata-rata ya, nggak semua tapi rata-rata segitu. Bayangin deh, mungkin kita masih kecil banget sekarang. Betul, nggak ada yang tahu umur gitu. berapa. Rezeki tuh ya juga yang kita pahami adalah selama antara suami dan istri ini bisa saling bekerja sama, terus dari suami juga tetap berusaha, istrinya juga tetap berusaha, baik itu berusaha mengelola keuangan ataupun misalnya di luar sana ada istri yang memilih untuk berkarir, bekerja, baik itu dari rumah ataupun dari luar gitu ya. Itu sebenarnya kita tetap bisa hidup kok gitu loh. Kita tetap bisa hidup. Jadi pernikahan itu nggak lagi yang tadi kamu bilang, nggak lagi harus nunggu mapan dan segala macam, karena akan sulit sekali kalau orang menikah syaratnya harus mapan. Dan di Islam tidak ada tuh menikah syaratnya harus mapan. Sejauh ini aku belum pernah denger ya. Jadi sederhanakanlah definisi mapan itu sendiri supaya kita juga nggak yang terlalu mengikuti standar orang gitu. Ya, tapi ya Beb, mungkin tergantung society juga. Kadang yang lebih insecure tentang mapan justru sebenarnya laki-laki. Oh iya, Beb? Ya nggak sih? Nggak tahu, kamu gitu kah? Kalau yang aku pahami gitu justru. Jadi kayak kalau misalnya aku beberapa kali denger ya perempuan, sebenarnya aku nggak masalah loh dia tuh misalnya belum punya gaji sekian juta per bulan misalnya ya. Yang penting dia mau berusaha, kita mau berjuang bareng-bareng, aku loh nggak masalah. Aku sering banget denger perempuan tuh kayak gitu sebenarnya. Jadi yang sebenarnya insecure tentang kemapanan tuh laki-laki memang. Makanya kenapa kebanyakan sebelum menikah itu laki-laki fokusnya di finansial, karena kebanyakan laki-laki yang merasakan hal itu. Ya perempuan karena nggak mikirin, mungkin bukan nggak mikirin ya, lebih ke beda prioritasnya, jadi tidak terlalu mikirin hal itu gitu loh. Jadi lebih ke laki-laki kadang-kadang. Iya sih, sebenarnya mungkin karena laki-laki juga punya tanggung jawab ya. Iya, correct me if I'm wrong ya guys. Setahu Iya. aku seperti itu, laki-laki itu lebih concernnya di finansial. Cuma itu ya akhirnya yang juga tidak terlepas dari finansial adalah yang tadi kamu sebutin ya, secara spiritual, secara emosional itu juga harus sangat dilatih juga. Karena maksudnya ya justru justru faktor agama kan yang paling utama dari yang lain. Bener. Dan kebayang nggak misalnya kita punya pasangan yang mungkin di mata kita dia mapan. Mapannya kita tuh apa sih? Apakah mapannya kita dia punya 2 rumah, yang satu di Jawa Timur, yang satu di Jawa Tengah, misalnya gitu. Atau mapan menurut kita, hanya sekadar dia punya mobil itu udah mapan. Kan anggapan mapan setiap orang juga akan berbeda-beda. Tapi bayangin. Atau malah mapannya mungkin secara mentality, mapan secara emosional, pasti ada aja gitu, bisa beda-beda semuanya. Jadi nggak jelas gitu kan. Dan itu bayangin kalau kita ketemu sama orang yang hanya mengutamakan kemapanan finansial, misalnya dia menurut kita udah mapan dengan dia punya 200 juta setiap bulan misalnya nih. Tapi secara emosional dia tidak terlatih, misalnya dia gampang marah, dia gampang mengeluarkan kata-kata kasar, dia main tangan misalnya gitu. Terus juga secara spiritual mungkin dia belum matang, dalam arti misalnya sholatnya maksudnya sengaja ditinggal atau sengaja di bolong-bolong kayak gitu-gitu. Banyak faktor yang akhirnya membuat kita sebagai perempuan pasti akan berpikir ulang apakah yakin kita akan menerima pasangan yang hanya seperti itu, sebatas
dinilai dari sebatas uang atau enggak. Gitu. Sedangkan suaminya tuh akan menjadi nahkoda kapal keluarganya nanti. Benar. Bahtera rumah tangga. Iya. Jadi buat aku pengingat diri sendiri ya, harta itu penting, tapi jangan lupakan hal emosional, fisikal, dan spiritual. Dan dari antara itu semua, spiritual yang paling utama. Karena semua ini ada, tapi kalau spiritual yang nggak ada, yang 3 ini selesai sudah. Meaningless jadinya. Iya benar. Meaningless karena visinya ada di sini nih, spiritual. Kalau visi kita ketemu, visinya surga. Susah. Kalau memang visinya surga. Iya. Ya balik lagi. Semua orang visinya surga. Who knows? I don't know. Wallahu alam. Ya gitulah. Jadi gitu ya teman-teman. Iya. Itu aja sih yang mau kita bahas. Kita cuma bahas satu topik hari ini karena cukup ramai yang minta kita untuk bahas tentang itu. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa kalau kalian nonton tag kita di Instagram. Jangan lupa kalau misalnya kalian upload di sosmed kalian tag kita juga. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Yes. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.